Sebagai wali kelas, Pak Agung akan berusaha melakukan restitusi terhadap Diki yang sedang mengalami masalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah pertama tentu saja memanggil Diki untuk berbicara empat mata. Pak Agung pun bertanya kepada Diki, "Mas Diki, kemarin kemana ya? Kok Pak Agung nggak lihat kamu di kelas?" Diki pun menjawab, Dispen pak, kan ada latihan. "Oh, jam berapa izinnya? Jam 12 siang pak. Lalu jam pelajaran bahasa Jawa kamu kemana?" Ya maaf pak, saya ngobrol sama teman-teman pak sambil nunggu surat dispennya keluar. Oh gitu. Seru ya pasti ngobrolnya sambil lupa waktu. Iya maaf pak. Iya, namanya manusia, pasti juga pernah melakukan kesalahan. Pak Agung dulu juga pernah ngobrol sampai lupa waktu kayak gitu. Tapi sekarang kita tidak untuk cari tahu siapa sih yang salah atau siapa yang ngajak kamu dan sebagainya. Kita di sini mau cari solusinya bareng-bareng ya. Iya pak. Tapi walaupun begitu, kamu nggak melakukan hal yang lebih parah kayak bolos atau kabur langsung gitu. Ya setidaknya kamu masih punya kontrol diri nggak sampai kebablasan, sampai kabur kayak gitu kan ya. Iya pak. Mas Diki, kamu ini kan atlet. Kamu ingin jadi atlet yang seperti apa? Iya atlet yang sukses lah pak, yang berprestasi. Lalu, caranya supaya bisa sukses gimana yang bisa berprestasi gitu? Ya harus disiplin pak, tanggung jawab juga. Lalu kira-kira kamu pengen nggak jadi atlet yang sukses, yang berprestasi, tanggung jawab, dan bisa dipercaya juga? Iya pak, saya mau. Nah kalau gitu, kalau kamu pengen sukses seperti itu, yang kamu lakukan selanjutnya apa? Ya maaf pak, saya nggak akan mengulanginya lagi. Saya akan lebih disiplin lagi pak. Nah kira-kira, untuk memperbaiki kesalahanmu yang kemarin apa? Apa yang akan kamu lakukan? Ya nanti saya minta maaf pak ke Bu Yani dan minta tugas-tugasnya ke beliau. Nah, itu tadi kasus pertama dan sekarang kita ke kasus 2. Kasus kedua adalah tentang murid yang malas untuk berangkat sekolah. Dalam hal ini, sebut saja Dista, salah seorang murid KKO yang menggeluti cabang olahraga badminton. Prestasinya di bidang badminton cukup baik hingga mampu menembus Popda provinsi. Namun, di sekolah, ia bukan salah satu murid yang rajin. Ia beberapa kali tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Skenario restitusi yang dilakukan Pak Agung sebagai wali kelas adalah mengajak Dista untuk ngobrol empat mata sebagai berikut. "Halo Dista, ini beberapa hari kok Pak Agung nggak lihat kamu ya? Kamu apa sibuk latihan?" Tidak pak, di rumah aja. "Oh, gitu. Kirain lagi TC. Ini kan lagi musim Popda ya?" Enggak pak, TC-nya sore. "Lah kalau tidak TC, kamu kemana mas?" Ya di rumah pak, tiduran, rebahan. "Kalau seperti itu, kenapa kamu nggak berangkat sekolah aja?" Bosen pak, ingin istirahat. Kayak kalau di tempat latihan kan enak pak ada istirahatnya. Lah ini kalau sekolah kan full dari pagi sampai sore gitu. "Oh gitu. Ya oke. Manusiawi kok kalau merasa capek, bosen, pengen istirahat. Normal lah. Pak Agung juga pernah merasa capek, bosen kayak gitu pernah. Iya pak. Pak Agung pengen tahu nih, sebenarnya apa sih alasanmu nggak masuk sekolah? Ya ini kan mau porprov pak. Ya biar nggak capek aja, soalnya kalau latihannya sepulang sekolah kan capek pak. Oke. Kamu udah bagus ya, bisa mikirin rencana latihan kayak gitu, bisa ngatur waktu, ngatur fisik kayak gitu ya. Tapi, kamu juga harus menambahkan sikap baru. Kira-kira apa itu? Iya pak, terima kasih. Mungkin saya harus lebih ini pak ya, disiplin sama tanggung jawab pak ya. Nah, bagus. Kamu kan atlet ya. Kira-kira kamu pengen jadi atlet yang gimana sih? Atlet yang biasa-biasa aja? Atau yang bisa sampai bisa mendunia gitu, kayak Taufik Hidayat, Ginting, Minion kayak gitu? Iya pengennya kayak mereka pak, masuk pelatnas gitu. Oh gitu, oke. Menurutmu karakter dari atlet-atlet itu kayak gimana ya? Yang bisa sukses kayak gitu? Iya itu pak, ya harus rajin latihan, harus disiplin, tanggung jawab juga. Kamu yakin ya itu? Iya pak, yakin lah. Oke, kita pegang ya keyakinan itu. Berarti untuk sukses, harus disiplin, tanggung jawab, rajin juga. Nah, kira-kira kapan nih kamu mau berubah? Iya pak. Saya usahakan mulai hari ini ya pak. Saya akan mulai disiplin dan tanggung jawab lagi pak. Berarti mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus rajin untuk berangkat sekolah. Oke, makasih Dista. Nah, itu tadi skenario untuk restitusi dari dua kasus yang berbeda.
Selanjutnya, praktik segitiga restitusi dengan salah satu murid yang pernah melanggar aturan sekolah. Mas Diki dulu pernah melakukan kesalahan apa kira-kira? Dulu pernah melakukan kesalahan bolos pelajaran bahasa Jawa bareng-bareng. Bolos pelajaran bahasa Jawa bareng-bareng. Iya. Oke. Ini gini ya, kita nggak cari tahu siapa yang salah, siapa yang ngajak atau gimana, tapi kita cari solusinya, kan gitu. Waktu bolos seru ya? Itu waktu bolos kemana? Ke pos satpam. Ngapain? Cerita-cerita ngobrol-ngobrol di sekolah. Sama satpamnya juga. sama satpam. Terus yang dari kelas selain kamu siapa yang di pos satpam? Rere, Azam. Rere, Azam. Rere nggak berangkat ini semua. Oh, Rere enggak. Azam, Latan. Bertiga. Iya. Oke. Iya, namanya manusia kan pasti pernah ya melakukan kesalahan. Tadi kan katanya Adam Tomat juga gitu kan katanya gitu. Ya, tapi bedanya manusia dengan binatang kan, kalau manusia melakukan kesalahan ada perbaikan kan gitu. Nah, kira-kira waktu itu alasannya apa, Mas? Hari itu Ya ada alasan sih. nggak ada? Ya gara-gara kan itu kan mau dispen juga toh Pak. Kan dispen terus main ke satpam. Nunggu dispen. Iya. Biar nggak bosan gitu ya. Iya. Ya seru ya ngobrol. Nah, sebenarnya gini, itu kan temanmu ada yang bolosnya lanjut gitu kan, maksudnya sampai full, tapi kamu tetap kembali kan? Iya, Mas. Ya, di satu sisi itu sebenarnya perlu diapresiasi, kamu apresiasi, kamu nggak bablas gitu kan, nggak bablas tapi kamu masih ada kontrol diri. Nah, itu udah cukup bagus dibandingkan yang lain yang harus, bukan lain, maksudnya dibandingkan yang lain sengaja malah bablas sampai pulang, malah ada yang pulang nggak izin. Iya. Itu kan artinya kamu sebenarnya udah punya kontrol diri, cuma mungkin ke bawah gitu ya. Nah, terus gini, ini di sekolah kan sebenarnya ada tata tertib, ada nilai-nilai yang disepakati. Nah, kira-kira di sekolah, di kelas tuh nilai-nilai yang disepakati apa sih? Nah, maksudnya sebagai siswa itu kamu harusnya itu gimana? Umumnya siswa itu gimana toh? Ya, menaati peraturan. Menaati peraturan. Terus juga menghormati teman juga. Menghormati teman. Gurunya ya orang. Ya, gurunya juga. Menghormati gurunya. Terus ini kan kamu atlet ya? Iya. Kamu pengennya jadi atlet yang seperti apa? Disiplin dan tanggung jawab, Pak. Disiplin dan tanggung jawab. Oke, berarti pengen jadi atlet yang sukses, caranya sukses, disiplin dan tanggung jawab, betul kan? Nah, kalau pengen jadi atlet yang sukses seperti itu, harusnya bagaimana? Tidak melakukan hal yang dilarang, Pak, maksudnya. Ya. Tidak melanggar aturan. Ya. Terus kan tadi katanya disiplin. Ya. Berarti ke depannya ya kan tadi katanya pengen disiplin, tanggung jawab. Ya. Nah, itu kan pengen atlet yang karena kan atlet kan tetap harus disiplin, harus tanggung jawab. Nah, biar bisa seperti itu ke depannya gimana? Nggak bolos pelajaran lagi. Oke, kan nggak cuma pelajaran ya, tapi latihan juga kan. Kamu latihan aja disiplin ya, bolos. Jadi kesimpulannya ke depan harus juga terus nggak bolos pelajaran lagi. Terus berani bertanggung jawab atas semua kesalahan saya dan juga menerima semua konsekuensinya, Pak. Mungkin kedepannya saya akan lebih tidak mengikuti ajakan-ajakan teman yang buruk seperti membolos tadi. Perasaan saya di sini menjadi baik dan juga lega karena saya menjadi mengetahui cara untuk memperbaiki kesalahan saya.
Mungkin seperti itu, Pak.